kita belajar sebuah hal yang paling menarik, yaitu menggabungkan kekuatan pikiran dengan kenyataan supaya yang datang ke kita itu yang bagus-bagus. Emang ada caranya, Mas? Ada. Kita bahas sekarang. Yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget, seperti yang saya katakan di depan tadi. Nah, ini seru nih. Coba, saya mau tanya sama kamu, jujur ya, jawab nih. Pernah nggak kamu mikirin sesuatu, datang sih yang kita pikirin gitu ya, atau kita berdoa sesuatu, datang gitu, tapi kok lucunya yang datang itu tidak seperti yang kita mau atau kita pikirin. Misal gitu ya, kita mikirin pengen dapat kucing warna hitam. Dikasih itu sama Tuhan, kucingnya warna hitam, tapi hitamnya nggak hitam polos seperti yang kita mau. Hitamnya ada putihnya. Dapat sih, tapi kayaknya kurang klik gitu. Pernah ya? Nah, kita rata-rata kalau mempraktekkan kekuatan pikiran atau hukum tarik-menarik atau LOA, pasti pernah mengalami hal seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu, bagaimana seizin Tuhan kita bisa mendapatkan sesuatu yang betul-betul lah, paling tidak semakin mendekati apa yang kita mau. Caranya gimana? Simak terus. Ini cara yang kenyataan. Kita bahas ya. Gini, pertama, saya harus ngasih tahu dulu kenyataan yang mungkin kamu tidak bisa terima. Teman-teman, sejago-jagonya kita dengan LOA, hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran tuh, ada satu hal yang saya ingin kamu ingat untuk selama-lamanya. Apa itu, Mas? Sehebat-hebatnya kita, jangan lupain lampu ya. Saya ulangin. Sehebat-hebatnya kamu sebagai sahabat saya mempraktekkan LOA, jangan lupakan cahaya lampu ya. Benar? Maksudnya apa? Ini loh yang jadi masalah. Termasuk saya, juga sama kok kayak kamu dulu. Kita mentang-mentang udah jago LOA atau hukum tarik-menarik nih, kekuatan pikiran, kayak ngerasa paling tinggi gitu. Bener nggak? Nah, sementara, ingat pesan saya, jangan pernah lupakan cahaya. Maksud dari cahaya itu, sekarang saya mau tanya sama kamu. Cahaya kehidupan yang paling benar itu apa atau siapa? Saya tanya lagi, apa atau siapakah cahaya kehidupan yang paling terang dan paling benar dan maha benar? Tolong jawab. Betul, Sang Pencipta kita yang luar biasa hebat. Itu loh kuncinya. Yang membuat hidup kita tuh walaupun mendapatkan hampir segalanya, jadi gersang, jadi nggak habis-habis, diri kita tuh rasanya selalu kurang. Gara-gara itu, saya selalu bilang, kamu nih akan jadi orang yang paling jago deh seizin Tuhan mempraktekkan LOA, hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran. Kalau kamu rutin nonton Pagar Kehidupan, insya Allah seizin Tuhan jago. Tapi ingat, sejago-jagonya kita tuh bukan siapa-siapa. Dan kamu mau tahu nggak? Hal yang paling penting untuk menyempurnakan ilmu LOA kita atau hukum tarik-menarik kita adalah selalu kembali kepada cahaya yang maha benar. Selalu kembali kepada Tuhanmu. Saya cerita dulu ya. Dulu saya pernah kayak kamu mungkin. Mempraktekkan LOA aja cukup. Ini sekitar 10 tahun lalu, udah lama ya. Jadi saya mempraktekkan LOA doang tuh. Mempraktekkan hukum tarik-menarik aja kayaknya cukup. Betul-betul apa yang saya bayangin datang. Betul-betul apa yang saya butuhin ada gitu. Rasanya tuh betul-betul nikmat dunia banget deh. Tapi kamu tahu nggak? Ada sebuah masa di mana saya tuh ngerasanya gersang banget. Udah dapet semuanya tuh teman-teman. Rasanya tuh kok tiba-tiba kayak pengen nangis. Kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Sampai saya tuh bingung. Apa ya? Kok saya udah bisa mendapatkan persis seperti yang saya bayangkan, tapi kok ada yang kurang gitu. Akhirnya saya lupa. Saya lupa apa? Kok selama ini pada waktu itu ya, saya meninggalkan ibadah. Akhirnya saya taubat teman-teman. Saya kembali ibadah lagi. Karena saya muslim, saya kembali sholat lagi. Dan kamu tahu,
ketika saya selesai melaksanakan ibadah, itu rasanya enak banget. Dan tahu nggak, ternyata ibadah itu loh yang menyeimbangkan dan membenarkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Saya ulangin nih, tadi kita pengennya kucing hitam, dapatnya kucing hitam ada putihnya. Kita pengennya jodohnya yang ini, tapi dapatnya yang itu setengah ini. Nah, tahu nggak gimana cara menyempurnakan apa yang kita mau supaya dapat semuanya itu seizin Tuhan yang terbaik? Gampang. Jangan lupakan Tuhanmu. Karena ibarat kata frekuensi radio nih, kalau nggak pakai cahaya Tuhan itu kresek-kresek. Bener. Pernah nggak kita dengerin radio nih? Ada sih lagunya, tapi kresek-kresek mas. Padahal nih stasiun radionya kayaknya saya suka banget nih. Biasanya jelas suaranya, tapi kok ini kresek-kresek ya? Nah, ternyata harus dibenerin dulu, baru begitu frekuensinya pas, lagunya jadi enak didengar. Nah, doa itu, LOA itu seperti itu, teman-teman. Berhati-hati. Jangan pernah berpikir dan bertanya, Mas, saya minta LOA, saya lagi mau lahiran. Mas, saya minta ilmu hukum tarik-menarik, Mas. Saya pengen punya anak. Mas, saya pengen dong kekuatan pikiran supaya saya bisa dapat jodoh seperti ABC, AIDS. Pertanyaan itu udah salah banget. Saya ulangi, salah banget. Kenapa itu salah? Karena itu akan menjadikan diri kita menganggap LOA, hukum tarik-menarik, kekuatan pikiran lebih tinggi dari Tuhan kita. Itu bahaya dan itu berdosa. Titik. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana ritual terbaiknya supaya apa yang kita pinta jadi benar dan diri kamu sebagai sahabat saya nggak gersang lagi nih walaupun selama ini mendapatkan apa yang kamu mau. Dan saya akan ngajarin ritual sederhana gimana supaya frekuensi kita tuh ibarat kata radio tidak kresek-kresek lagi, malah jadi jelas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mau tahu ritualnya apa? Nih, kamu ingat baik-baik ya. Cuman 3 doang. Yang pertama, perhatikan urutannya. Urutan apa? Urutan apa yang kamu lakukan untuk mendapat apa yang kita mau. Nomor 1, saya mau tanya. Posisi paling awal kita harus ngelakuin apa? Coba, mintanya ke siapa? Mintanya ke Aryan Surya, mintanya ke nulis-nulis buku, nempel-nempel gambar di tembok, atau gimana? Nomor 1 ngapain dulu, ayo? Betul, mintanya sama Tuhanmu dulu. Itu yang pertama, gak bisa dibantah. Gak bisa jadi nomor 2. Nomor 1 harus wajib hukumnya sebelum nempel-nempel gambar di tembok, sebelum nulis ini itu, bahkan sebelum dengerin pagar kehidupan, nomor 1 doa dulu sama Tuhanmu. Itu wajib. Nomor 1, Tuhan adalah segalanya. Tempat meminta. Itu nomor 1. Jelas? Nomor 2, ini yang penting. Setelah Tuhan, apa? Langsung nempel gambar di tembok. Salah. Langsung dengerin pagar kehidupan. Salah. Langsung mempraktekkan apa yang Mas Aryan Surya kalau lagi live bilang. Atau di video-videonya yang keren bilang. Salah. Loh, terus ngapain Mas? Berdamai dengan dirimu dulu. Berdamailah dengan diri kita dulu. Maka semua akan jadi lebih baik. Ini loh, ini yang bahaya. Kamu beruntung banget nih nemuin video ini dan memutuskan untuk menontonnya. Kenapa? Karena diri kamu jadi tahu, ternyata iya ya mas. Masuk akal ini. Selama ini urutan saya keliru. Ternyata urutannya tuh harus benar mas. Harus. Setelah nomor 1 kita minta kepada Tuhan kita, nomor 2 jangan langsung praktek LOA. Nomor 2 berdamai dulu dengan diri kita terlebih dahulu. Sekarang saya mau tanya. Maaf nih, diri kamu sudah belum memaafkan dirimu sendiri secara penuh? Saya ulangi pertanyaan saya. Maaf ya kalau diri kamu harus menangis gara-gara pertanyaan ini. Simple pertanyaan saya tuh sederhana. Diri kamu selama ini sudah belum sih memaafkan dirimu sendiri secara utuh? Nah itu loh maksud saya teman-teman. Diri kamu tuh gak akan bisa mohon maaf mendapatkan sesuatu yang bikin happy kalau diri kamu sendiri pun masih ada luka batin yang bersarang, masih belum sembuh. Itu yang menjadi rahasia sebenarnya.
Sehebat apapun kita melakukan LOA, sebanyak apapun gambar-gambar yang kita tempel di tembok, tulisan-tulisannya benernya udah bener banget tapi nggak nyampe-nyampe tuh keinginan, nomor 2 ini bisa jadi salah. Diri kamu belum memaafkan dirimu sendiri. Nah terus gimana cara memaafkan diri sendiri? Ada 2 cara. Pertama, libatkan Tuhan. Minta sama Yang Maha Kuasa, menangislah di depan Tuhanmu, bukan di depan orang, bukan di depan Aryan Surya, di depan Tuhanmu. Berdoanya lebih sering lagi, lebih pasrah lagi, lebih total lagi, lebih segalanya dah Tuhan. Nah itu cara paling menyembuhkan luka batin, paling paling benar. Menganggap Tuhanmu sebagai segalanya, tempat berteduh, tempat bersimpuh, tempat mengadu, tempat semuanya deh. Bener-bener kayak mohon maaf nih, seolah-olah nih kalau dikasih perumpamaan kayak kita tuh nggak pakai apa-apa. Bener-bener kembali kepada Yang Maha Kuasa murni, nangis, curhat, teriak, apapun lah, tapi kepada Tuhanmu ya. Bukan kepada orang, bukan kepada Aryan Surya, bukan kepada temanmu, bukan kepada orang tuamu, bukan kepada sahabat terdekatmu, no, kepada Tuhanmu. Jelas? Itu caranya. Nanti ketika kamu total kepada Tuhanmu, dalam Islam itu disebut secara tauhid udah benar, baru mental kita lebih tenang, kita udah bisa maafin diri sendiri, kita udah bisa damai dengan hidup kita sendiri. Baru nomor 3 apa? Praktekin ilmu pagar kehidupan yang ada kaitannya dengan LOA. Tempel-tempel tuh gambar-gambar yang ada sesuai keinginan kamu di tembokmu. Paham? Tulis tuh sebuah kalimat-kalimat yang saya pernah ajarkan demi meraih apa yang kamu mau. Tapi itu yang terakhir. Bukan yang utama, apalagi yang satu-satunya. Bukan. Paham ya? Jadi saya ingin kamu sebagai sahabat saya, apapun keyakinan kamu, agama kamu, jangan pernah lupakan ibadah. Sahabat pagar kehidupan itu punya ciri khas. Dia pinter, dia tidak peduli dengan ucapan orang lain yang zolim, tapi dia tidak pernah jauh dari Tuhannya. Dia tidak pernah melupakan ajaran agamanya. Itu ciri khas kalau kamu sahabat pagar kehidupan sejati. Paham ya? Jelas? Jadi sampai sini saya mau banget kamu nanti berkembang menjadi orang yang semakin maju, semakin kaya, semakin sehat, tapi tidak lupa daratan. Tetap ingat kepada Tuhanmu, tetap ingat dengan agamamu, tetap berpijak kepada tanah. Rendah hati, bukan sombong, walaupun kayaknya melintir. Amin. Walaupun anaknya banyak dan sehat-sehat, walaupun udah nikah dengan jodoh terbaik. Amin. Walaupun kerjaan oke, kamu tetap rendah hati dan tidak melupakan Tuhan dan agamamu. Itu baru sahabat pagar kehidupan sejati, dan saya bangga sama kamu. Saya bangga sama kamu. Itu luar biasa. Jelas ya? Jadi ilmu ini tolong kamu dengarkan berulang kali, bahkan masukin playlist di YouTube kamu kalau perlu, supaya kamu bisa ingat bahwa oh iya, dulu Mas Aryan pernah ngajarin ini yang paling bener nih. Ini yang paling emas bagi hidup saya. Selamat ya, kamu sudah berhasil menemukan video ini. Saya minta tolong silakan klik jempol ke atasnya sebagai ucapan syukur kamu kepada Tuhan telah menemukan video ini ya. Supaya apa? Supaya video ini bisa mengalir kepada banyak orang dan bisa menolong mereka. Kamu dapat pahala, dapat berkah. Tolong ya, klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.